Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi yang akan kita sistem politik di Indonesia. Pada bab ini kita akan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik, perbedaan sistem politik di berbagai negara, dan partisipasi dalam sistem politik. Pada 17 April 2019, Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang ke-11. Pada pemilu yang ke-11 ini, warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih diharuskan memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota. Tahukah kalian, dalam sistem politik Indonesia, presiden dan wakil presiden serta lembaga-lembaga negara yang dipilih secara langsung dalam pemilu tersebut termasuk dalam suprastruktur politik. Nah, kita akan membahas secara detail tentang materi ini. Sebelumnya, apakah pengertian dari sistem politik itu? Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sedangkan pengertian politik adalah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara, kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Pengertian sistem politik menurut Dr. Andes Soekarno. Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang berbentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta pelaksanaan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Pengertian sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan suatu lembaga formal dalam pemerintahan sebagai alat kelengkapan sistem bernegara. Suprastruktur politik memiliki wewenang dan pengaruh secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Berdasarkan wewenang dan pengaruhnya, suprastruktur politik memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembuatan keputusan politik negara, seperti melakukan perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, serta pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bernegara. Fungsi suprastruktur politik. Fungsi suprastruktur politik ada 3. Yang pertama, membuat undang-undang, yaitu dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Kewenangan membuat peraturan undang-undang dijalankan oleh badan-badan seperti MPR, DPR, DPD. Selanjutnya melaksanakan undang-undang. Fungsi yang kedua ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Adapun lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan seluruh jajarannya. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Mengadili pelaksanaan undang-undang. Fungsi yang ketiga ini dijalankan oleh badan peradilan. Lembaga yang terkait dalam pelaksanaan kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Suprastruktur politik di Indonesia. Secara umum, suprastruktur politik Indonesia merupakan tata susunan kelembagaan politik dalam pemerintahan Indonesia. Tata susunan kelembagaan politik tersebut berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dan mencakup hubungan kekuasaan antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain adalah lembaga MPR,
DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informal yang sifatnya tidak resmi yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. Meskipun sifatnya tidak resmi dan tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan publik, kelompok ini pada kenyataannya memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Komponen infrastruktur politik yaitu partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusi untuk melaksanakan program partainya. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak, mempengaruhi kebijakan pemerintahan untuk memperoleh jabatan publik. Selanjutnya, kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan sekelompok orang yang bergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginannya dapat diakomodasi. Alat komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan gambaran proses penyampaian informasi-informasi politik. Pers merupakan kelompok yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan demokrasi. Pers merupakan salah satu pilar dari demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Pers bertujuan antara lain mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, maupun penyimpangan atau penyelewengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir adalah tokoh politik. Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Fungsi infrastruktur politik. Fungsi infrastruktur politik adalah menjadi pendidikan politik, mempertemukan kepentingan beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat sebagai agregasi kepentingan dan seleksi kepemimpinan. Komunikasi politik. Komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. Komunikasi politik antara suprastruktur dan infrastruktur politik, yaitu komunikasi menjadi cara dan teknik penyerahan tuntutan dan dukungan sebagai input dalam sistem politik, misalnya dalam rangka artikulasi kepentingan. Yang kedua, komunikasi digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial atau implementasi hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan, maupun integrasi politik. Komunikasi menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga negara. Komunikasi menjalankan peran memberi ancaman untuk memperoleh kepatuhan sebelum alat paksa digunakan. Komunikasi mengkoordinasi tata nilai politik yang diinginkan sehingga mencapai tingkat homogenitas atau kesamaan nilai yang relatif tinggi. Yang terakhir, komunikasi sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisasi sosial dan keseimbangan politik. Selanjutnya, partisipasi dalam sistem politik. Partisipasi politik merupakan bagian dari budaya politik karena keberadaan berbagai struktur politik di masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, serta media massa yang aktif dan kritis merupakan indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. Partisipasi politik sendiri adalah suatu usaha terorganisasi warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Tingkat dan bentuk partisipasi dalam sistem politik. Sebagai pejabat pemerintah, sebagai pencari jabatan politik,
sebagai anggota partai politik, peran serta dalam organisasi kemasyarakatan atau ormas, peran serta sebagai kelompok penekan dan sebagai pemberi suara dalam pemilu. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.